Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Secara umum, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Misalnya, fenomena alam, pergeseran budaya, atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Observasi bisa menjadi sebuah karya tulis jika dikemas dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan atau observasi terhadap objek secara detail. Sudah jelas ya, di sini kata observasi atau kata kunci observasi itu berarti pengamatan. Jadi teks laporan hasil observasi bersifat pengamatan terhadap suatu objek. Lalu objek apa saja yang dapat kita amati dalam teks laporan hasil observasi? Objek yang dapat kita amati antara lain hewan, tumbuhan, benda-benda, tempat, kegiatan, serta objek-objek lainnya. Nah, seperti contoh gambar di samping, ini ada wayang. Kita bisa mengobservasi atau kita dapat mengamati wayang. Kita bisa mengamati Museum The Topeng. Kita bisa mengamati suku Baduy. Kita juga bisa mengamati sampah, Taman Nasional Baluran. Nah, gambar-gambar yang ada di sini, contoh teks laporan hasil observasi sudah ada dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 10. Jadi objek yang dapat diamati dalam teks laporan hasil observasi ini sangat luas. Semua hal, semua objek yang ada di sekitar kita. Berikutnya ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Bersifat objektif, global, universal. Yaitu teks laporan hasil observasi itu bersifat apa adanya, tidak dibuat-buat atau tidak hasil imajinasi penulis. Ya, bersifat objektif maksudnya apa adanya yang kita amati di sekitar kita atau objek yang kita amati. Berikutnya objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Dalam teks laporan hasil observasi, kita hanya mengamati satu objek tunggal. Ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, ditulis sesuai dengan strukturnya. Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, ini ciri-ciri teks hasil observasi. Berikutnya fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Nah, kita bisa membuat laporan hasil observasi untuk tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, sarana untuk pendokumentasian. Dan yang ketiga, sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, nantinya teks yang kita buat ini nanti bisa sebagai acuan sumber informasi bagi peneliti atau pengamat berikutnya. Berikutnya struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini tempatnya yang paling awal atau paragraf yang pertama biasanya.
mengandung keterangan umum yang mengenai subjek yang dilaporkan, seperti definisi, definisi, pengklasifikasian, informasi tambahan sebagai pembuka. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian, mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Ini yang ketiga, ini paragraf yang terakhir, menjelaskan manfaat objek yang diamati. Nah, ini struktur teks LHO ada 3 ini dan ditulis secara berurutan. Contoh yang struktur yang pertama, pernyataan umum. Di sini mengandung definisi. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini yang saya warnai biru ini termasuk kalimat definisinya, definisi dari objek. Di sini wayang yang kita amati. UNESCO, lembaga yang membawai kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Nah, untuk yang berwarna hitam ini yaitu penjelasan umum yang mendukung pembukaan ini. Nah, dari satu paragraf ini termasuk contoh dari definisi umum atau pernyataan umum. Untuk struktur berikutnya, deskripsi bagian. Contoh dalam teks, masih dalam teks wayang. Di deskripsi bagian ini menjelaskan bagian-bagian dan rincian wayang secara detail. Contoh, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Nah, pengklasifikasian ya. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Nah, di sini contoh struktur yang kedua, deskripsi bagian, menjelaskan bagian dari wayang, bagian-bagian, jenis-jenis, karakteristik itu ada di deskripsi bagian. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di buku paket kelas 10. Contoh deskripsi manfaat. Ini struktur yang ketiga ya. Ini biasanya berada di akhir. Nah, pasti tempatnya berada di akhir ya. Contohnya, semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat dari pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan. Nah, yang saya tandai warna ungu ini menjelaskan manfaat dari wayang atau manfaat dari objek yang kita amati. Nah, dari ketiga struktur itu, jika digabungkan menjadi salah satu contoh teks laporan hasil observasi. Oke, bagaimana teman-teman sudah bisa memahami dari teks laporan hasil observasi? Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar. Berikutnya, unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, unsur kebahasaannya yang pertama frasa nomina dan frasa verba. Frasa nomina. Frasa itu terdiri dari 2 kata atau lebih. Nah, ini frasa ya. Frasa terdiri dari 2 kata atau lebih yang membentuk suatu makna satu kesatuan yang tidak memiliki predikat.
Di sini ada frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Contohnya wayang, ini kan nomina, belum frasa nomina. Ditambahi kulit jadi wayang kulit. Ini frasa nomina, terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung arti nomina atau benda. Di sini ada wayang wong, dari kata wayang dan wong. Dari kata wayang dan wong. Ini termasuk frasa nomina karena terdiri dari dua kata. Seni pertunjukan juga frasa nomina. Warisan budaya asli Indonesia juga frasa nomina. Lebih dari dua kata atau satu kata lebih yang mengandung arti benda. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata yang mengandung benda. Berikutnya frasa verba. Frasa verba adalah kelompok kata pembentukannya terdapat komponen kata kerja. Contoh, kalau kata dimainkan ini verba, belum frasa verba. Kalau selalu dimainkan, ini frasa verba, terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung arti verba atau kata kerja. Telah ditetapkan termasuk frasa verba. Sudah membagi termasuk frasa verba. Sudah ditetapkan ini termasuk frasa verba. Contoh kalimat, wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Nah, wayang tersebut selalu dimainkan. Nah, selalu dimainkan ini termasuk frasa verba. Wayang tersebut ini frasa nomina. Iringan gamelan dan tari-tarian ini juga frasa nomina. Unsur yang kedua yaitu afiksasi. Afiksasi itu proses pengimbuhan dari kata dasar menjadi kata berimbuhan. Untuk lebih jelasnya nanti di part afiksasi sendiri, ini kita jelaskan yang secara simple. Contoh yang pertama, kata dasar bentuk mendapat imbuhan menjadi pembentukan atau membentuk. Nah, pembentukan ini menjadikan arti nomina dari awalan pe sama an. Pembentukan menjadi nomina. Ini membentuk menjadi kata kerja atau verba, menunjukkan suatu proses dan bisa ditempatkan di predikat. Kata dasar takut dikasih imbuhan jadi penakut atau menakutkan. Penakut ini nomina ya, dan menakutkan ini termasuk satuan gramatikal juga. Sebagai predikat bisa ini, menakutkan berarti verba. Dari kata dasar belajar menjadi pelajaran, mempelajari. Getar jadi getaran, bergetar. Kerja menjadi pekerjaan, mendapat imbuhan menjadi bekerja. Teliti mendapat imbuhan menjadi peneliti, meneliti. Didik mendapat imbuhan menjadi pendidik, mendidik. Tulis mendapat imbuhan menjadi penulis dan menulis. Makan mendapat imbuhan menjadi makanan, memakan. Minum menjadi minuman dan meminum. Nah, dari yang kuning ini pembentukannya menjadi kata benda atau nomina, dan yang warna merah muda ini pembentukannya menjadi kata kerja atau verba. Afiksasi bisa berupa me, ber, di, ter, pe, an, kan, pean, kean, dan sebagainya. Yaitu awalan me, awalan ber, awalan di, awalan ter, awalan pe, akhiran an, akhiran kan, awalan dan akhiran pean, awalan dan akhiran kean, akhiran an, dan sebagainya. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut di berikutnya, unsur kebahasaan yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat
deskripsi. Kalimat definisi, ciri kalimat definisi ini terdapat kata adalah, merupakan, yaitu. Nah, definisi ini tadi ada contohnya di definisi umum tadi, wayang adalah seni pertunjukan. Nah, adalah itu di situ ada unsur adalah, berarti kalimat tersebut merupakan kalimat definisi menjelaskan suatu objek. Contoh 1, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, di sini kata kuncinya adalah. Jadi satu kalimat ini merujuk kepada kalimat definisi. Yang kedua, wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Ini juga kalimat definisi. Yang ketiga, wayang suket merupakan tiruan dari berbagai fitur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Nah, ketiga contoh ini termasuk kalimat definisi. Berikutnya kalimat deskripsi. Penjabaran karakteristik si objek. Contoh katanya ya terbuat dari, terdiri dari, memiliki, dimainkan oleh, dan sebagainya. Contoh, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pendalangan. Yang kedua, wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak pasunanan. Yang ketiga, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Nah, di sini kalimat deskripsi karena menjelaskan menjabaran karakteristik ya, yang terbuat dari di sini. Ada terdiri atas, kata kuncinya ya, dimainkan oleh. Itu yang membedakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dalam teks laporan hasil observasi pasti kita jumpai kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Berikutnya unsur kebahasaan yang keempat, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks dari kata simpleks ya, simple. Kompleks itu yang lebih lengkap atau lebih rumit. Nah, kalimat simpleks yaitu kalimat yang hanya memiliki satu predikat. Contoh, dalang memainkan wayang. Dalang sebagai subjek, memainkan sebagai predikat, dan wayang sebagai objek. Di sini hanya memiliki satu predikat. Itu kalimat simpleks. Pak Joko melihat pertunjukan wayang. Pak Joko sebagai subjek, melihat sebagai predikat, pertunjukan wayang objeknya. Jadi ini hanya memiliki satu predikat. Ini disebut kalimat simpleks. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Ada sebagai predikat, beragam jenis topeng sebagai subjek di museum ini sebagai keterangan tempat. Ini juga kalimat simpleks. Berikutnya kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki dua predikat. Contoh, Pak Raden makan dan minum di atas panggung. Pak Raden sebagai subjek, makan sebagai predikat, minum sebagai predikat juga, ini dan konjungsi ya, di atas panggung sebagai keterangan. Nah, ini ada dua predikat yang terdiri dari dua klausa. Yang klausa pertama, Pak Raden makan di atas panggung. Klausa kedua, Pak Raden minum di atas panggung. Digabung atau dirampatkan menjadi Pak Raden makan dan minum di atas panggung. Berikutnya, Pak Joko melihat pertunjukan wayang saat berangkat ke Jogja. Pak Joko sebagai subjek, melihat sebagai predikat, pertunjukan wayang sebagai objek, saat sebagai konjungsi, berangkat sebagai predikat, ke Jogja sebagai keterangan. Di sini ada dua predikat. Ini dinamakan kalimat kompleks. Jelas ya? Kalimat simpleks memiliki satu predikat dan kalimat kompleks memiliki dua predikat. Dua atau lebih biasanya. Oke, saya kira cukup materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya, dapat menambah wawasan kita dalam memahami teks laporan hasil observasi. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.